Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmifah Jihan Fadila dengan NIM 23041010047. Mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis perencanaan komunikasi di sebuah perusahaan agribisnis nasional, yaitu PT Pinago Utama Tbk, dengan menempatkan diri saya sebagai top manager komunikasi di perusahaan tersebut. PT Pinago Utama Tbk adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1979, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, serta pengolahan produk turunannya. Perusahaan ini berbasis di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan telah menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 2020. Dalam mengelola ribuan hektar lahan dan ratusan karyawan, perusahaan menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya bertumpu pada operasional, namun juga ditentukan oleh kemampuan menyampaikan informasi secara efektif dan strategis. Perencanaan komunikasi menjadi kebutuhan utama, terlebih dalam menyikapi kompleksitas hubungan internal dan eksternal perusahaan, serta dinamika media dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Sebagai top manajer komunikasi, saya menyusun perencanaan komunikasi yang bertujuan untuk 1. Menyampaikan informasi strategi secara transparan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Membangun citra perusahaan yang kredibel, berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. 3. Meningkatkan keterlibatan karyawan melalui komunikasi dua arah dan budaya kerja yang inklusif. Dan yang keempat, menyesuaikan arus informasi internal dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Perencanaan komunikasi PT Pinago Utama Tbk menggabungkan dua pendekatan, yaitu 1. Hardware, yaitu infrastruktur komunikasi. Kami menyediakan sarana dan fasilitas yang menunjang kelancaran komunikasi, yaitu mes atau perumahan karyawan lengkap untuk lajang maupun yang berkeluarga. Lalu ada fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja di lingkungan perusahaan. Ada juga TPA dan TK untuk anak-anak karyawan serta bus antar jemput sekolah. Selain itu ada juga perangkat jaringan dan sistem informasi internal yang mendukung distribusi informasi dari pusat ke site dan sebaliknya. Lalu ada software, yaitu budaya komunikasi dan sumber daya manusia. Kami menggabungkan iklim komunikasi yang terbuka melalui 1. Forum komunikasi internal, yaitu rapat, evaluasi mingguan, dan pelatihan sumber daya manusia. Lalu ada penerapan SOP, komunikasi antar unit dan antar pimpinan. Lalu ada juga pemberian beasiswa pendidikan bagi anak karyawan yang berprestasi. Ada juga program magang digital seperti pengembangan website rekrutmen online yang pernah dikerjakan oleh peserta magang. Dan yang terakhir ada kegiatan liburan divisi sebagai sarana komunikasi informasi lintas unit kerja yang dibiayai perusahaan. Perencanaan kami terdiri dari dua bentuk utama. Yang pertama itu perencanaan strategis, yaitu jangka panjang, di mana transformasi digital pada kanal komunikasi publik seperti website dan sosial media. Ada juga penguatan brand perusahaan sebagai agribisnis yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas untuk memperluas pengaruh sosial perusahaan. Lalu ada perencanaan operasional, yaitu jangka pendek, di mana aktivitas media sosial seperti Instagram dan YouTube yang sebelumnya pasif. Ada juga produksi konten edukatif dan CSR dalam bentuk visual dan audio. Ada juga pelatihan komunikasi internal untuk semua jenjang jabatan, dan yang terakhir ada penerapan sistem pelaporan langsung untuk aduan, ide, dan evaluasi karyawan. Perencanaan komunikasi ini disusun berdasarkan pendekatan rasional menyeluruh yang menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar alat, tetapi bagian dari sistem organisasi. Beberapa teori yang menjadi dasar antara lain, yang pertama itu teori organisasi, di mana karena komunikasi di perusahaan terjadi dalam sistem formal. Lalu ada teori pembangunan, karena kami turut berkontribusi terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ada teori komunikasi massa, karena media menjadi sarana penting untuk membangun persepsi publik dan investor. Selain itu, kami juga menerapkan prinsip komunikasi REACH, yaitu respect, menghargai setiap pemangku kepentingan, empati, memahami kebutuhan audiens dan rekan kerja, audible, menyampaikan pesan yang bisa diterima dengan baik, clarity, menjaga kejelasan dan konsistensi informasi, dan humble, terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Setiap program dikaji ulang secara berkala melalui survei kepuasan karyawan, laporan CSR, dan forum evaluasi manajemen.
Sebagai top manajer komunikasi di PT Pinago Utama Tbk, saya percaya bahwa perencanaan komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi tentang membangun rasa percaya, keterlibatan, dan arah bersama. Pengalaman saya sebagai bagian dari keluarga besar Pinago menguatkan pemahaman bahwa keberhasilan komunikasi bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata yang hidup di dalam budaya kerja kami. Demikian paparan saya mengenai perencanaan komunikasi perusahaan. Semoga bermanfaat dan menjadi refleksi nyata dari teori yang telah kita pelajari di perkuliahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.